Ya, pertanyaan antum ringkas bagus tapi jawabnya 2 jam. Antum tanya Ustaz Arif, itu Direktur Parenting Nabawiyah Pak, sama saya. Itu materi hukuman dalam pendidikan Islam itu saya menyampaikannya 2 jam, tanya beliau. Betulan. Jadi saya ringkas jadi 2 menit. Ya, mudah-mudahan dapat. Begini. Pertama, kalimat yang antum sampaikan, apakah Rasul pernah menghukum? Ini saya jawab dengan 2 hal. Pertama, saya ingin mengoreksi pertanyaan ini karena pertanyaan ini selalu ditanamkan sebagai racun untuk merusak konsep punishment dalam pendidikan Islam. Oleh para trainer ini ditanamkan sebagai racun karena begitu membahas tentang umpamanya menghukum sampai memukul dalam pendidikan Islam, kemudian oleh para trainer pendidikan, oleh para ahli pendidikan hari ini dikatakan, tapi Rasul kan nggak pernah mukul, Rasul kan tidak pernah nyambuk, dan seterusnya. Antum lihat, ini kalimat racun. Dia tidak sadar, mereka ini tidak sadar bahwa mereka menghina Nabi. Kenapa menghina Nabi? Lihat Pak, saya saja, orang yang bukan siapa-siapa ini, kalau saya mengeluarkan kalimat, saya mencoba komitmen dengan kalimat yang saya keluarkan. Ini Rasul keluarkan kalimat loh. Sekarang Anda katakan itu, seakan Anda ingin katakan bahwa Nabi tidak sama antara ucapan dan perbuatan. Itu penghinaan luar biasa pada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orang paling komitmen terhadap kalimatnya, sangat komitmen terhadap kalimatnya. Adapun kenapa Nabi tidak pernah mukul? Memang anak-anak tidak layak dipukul. Wah, anak soleh-soleh kok dipukul? Anak soleh dipukul. Loh, kalau anak hari ini, nah itu Pak, mungkin ada yang layak dipukul. Dan jangan salah, bahwa hukuman bukan cuma mukul. Makanya saya juga tulis kan, silakan dibaca, Setangkai Anggur untuk Pendidikan. Kisah Setangkai Anggur untuk Pendidikan saya tulis. Saya tulis dan antum bisa baca kisah Setangkai Anggur itu 2 sahabat, kisahnya dua-duanya adalah anggur dan dua-duanya dijewer Nabi. Jewer punishment. Sampai Nabi mengeluarkan kalimat, "Hei, anak yang gak amanah," sambil dijewer. Itu kalau di dunia hari ini itu dianggap teror psikologi. Teror psikologis. Dianggap begitu. Atau melihat, tapi ini Rasul, hasilnya luar biasa. Silakan baca, salah satu sahabat dijewer adalah Nu'man bin Bashir. Sahabat Nu'man bin Bashir yang meriwayatkan hadis innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat dan seterusnya. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada yang syubhat dan seterusnya. Sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu itu pernah dijewer Nabi waktu kecil. Begitu, ya. Nah, yang kemudian yang kedua, tadi ini jadi racun, Pak. Yang kedua bahwa apakah Nabi pernah melakukan punishment? Iya, tadi buktinya Nabi pernah jewer. Nabi pernah memaksa, dan ini sering saya sampaikan, Nabi pernah memaksa untuk mengeluarkan korma dengan paksa, dengan jari beliau yang dipaksa dimasukkan ke mulut cucunya yaitu Hasan. Karena korma yang dimakan adalah korma sedekah. Dan Nabi katakan, apa kau tidak tahu nak wah Hasan, bahwa kita ini keluarga yang tidak boleh makan harta sedekah. Karena Nabi dan keturunannya tidak boleh makan harta sedekah. Dikeluarkan paksa. Itu buat anak, antum ya kan? Itu ketegasan yang luar biasa. Mungkin jadi menjadi sebuah punishment buat sebagian mereka. Keinginannya sudah mereka nikmati itu ternyata dipaksa untuk ditarik. Anda tahu, anak Anda sudah biasa main handphone, tiba-tiba Anda putuskan tarik handphonenya. Punishment bukan? Punishment. Dan itu dilakukan Nabi terhadap Hasan, padahal Hasan masih kecil saat itu. Nah, tinggal kemudian antum harus pelajari bahwa punishment itu kapan diberikan, sebesar apa, hukumannya jenisnya apa, kapan harus berhenti menghukum, urutannya seperti apa, itu semua harus dipelajari. Saya ringkaskan sebagai penutup satu kalimat untuk tema punishment adalah, ini disampaikan menarik di salah satu buku pendidikan Islam, bahwa yang namanya hukuman itu dalam pendidikan Islam itu sesungguhnya seperti obat. Hukuman itu kayak obat. Kalau nggak sakit ya nggak dikasih obat. Paham ya? Kalau nggak sakit dikasih obat, malah bahaya. Betul kan? Malah bahaya. Satu. Yang kedua, yang namanya obat itu ada tahapannya, Pak. Kalau cuma baru
demam apa hangat-hangat badannya. Enggak, janganlah antum kasih apa yang langsung ngebom antibiotik bahaya. Dia mesti punya tahapan. Kalau memang pada level yang sangat tidak mungkin, kecuali harus amputasi kakinya. Itu namanya sesuai dengan keadaannya. Antum paham itu? Ini obat begitu. Kemudian yang juga tentang tema ini adalah yang bisa memutuskan dia berhak diobati dengan apa, dengan kadar berapa adalah mesti seorang dokter atau seorang ahli kesehatan. Betul kan? Makanya antum harus jadi ahli itu. Karena di rumah ada anak-anak kita, antum harus ngerti yang begini ini hukumannya apa ya. Kayak yang begini ini hukumannya sampai level mana. Dan seperti apa, bagaimana caranya dan seterusnya. Ya, dipelajari. Ini ringkasan. Allah. خير السجايا تجمل بالعطاء